Sejarah pemikiran ekonomi, merkantilisme, dan siokratisme. Merkantilisme sendiri berkembang pada abad ke-15 sampai abad 17 dan berasal dari kata merzen yang artinya pedagang. Walaupun para ahli masih meragukan apakah merkantilisme benar merupakan suatu aliran atau mazhab atau bukan, namun aliran ini memiliki dampak yang besar dalam perkembangan teori ekonomi. Ini adalah Thomas More, merupakan seorang saudagar kaya yang berasal dari Inggris. Dia banyak menulis tentang perdagangan luar negeri dengan buku yang berjudul England's Tertiary by Foreign Trader pada tahun 1571 sampai 1641. Menurut Thomas More, untuk meningkatkan kekayaan negara, cara yang biasa dilakukan adalah lewat perdagangan. Dia berpedoman bahwa nilai ekspor ke luar negeri harus lebih besar dibandingkan dengan impor oleh negara itu. Menurutnya, perdagangan masih tetap akan menguntungkan sekalipun tidak memiliki emas dan perak dengan cara melakukan transaksi pembayaran lewat bank. Sir William Petty adalah seorang yang memberikan kontribusi penting bagi ilmu ekonomi dengan menjelaskan konsep sewa tanah berdasarkan surplus yang terdapat pada bukunya, yaitu Political Arithmetic. Sir William Petty menyatakan bahwa pemilik tanah akan menerima sewa sebanding dengan surplus yang dihasilkan oleh lahan mereka. Sementara itu, merkantilisme yang berkembang di Eropa pada abad ke-16 dan ke-17 berpandangan bahwa kekayaan negara berasal dari perdagangan luar negeri. Jean-Baptiste Colbert adalah seorang pejabat negara Prancis. Tujuannya dibuat kebijakan olehnya lebih mengarah pada kekuasaan dan kejayaan negara daripada untuk meningkatkan kekayaan orang per orang. Ia mendorong usaha dalam sektor kerajinan dan perdagangan dengan menekankan pengenaan bea impor dengan tujuan memberikan subsidi ke setiap sektor ekonomi. Jean Bodin adalah seorang ilmuwan berbangsa Prancis yang dapat dikatakan sebagai orang pertama yang secara sistematis menyajikan teori tentang uang dan harga. Menurutnya, bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan naiknya harga barang. Selain itu, kenaikan harga barang juga dapat disebabkan oleh praktik monopoli dan pola hidup mewah dari kaum bangsawan dan raja. Jacques Turgot ialah seorang ahli filsafat dan ekonomi yang menjabat Menteri Keuangan Prancis dalam pemerintahan Raja Louis XVI. Pemikirannya tentang ekonomi sejalan dengan Franz Kissene bahwa sumber kemakmuran berasal dari alam, terutama usaha bidang pertanian. Oleh karena itu, Jacques Turgot memberikan dorongan agar usaha pertanian dapat ditingkatkan. Lavemas. Secara keseluruhan, merkantilisme Prancis lebih bekerja dengan pekerja daripada pemikir, dan hanya beberapa penulis yang meminta perhatian. Barthélemy de Lavemas tahun 1545 sampai 1611, penjahit Huguenot dan valet de chambre Raja Henry IV yang olehnya dia meraih jabatan sebagai Menteri Keuangan. Lavemas mendiskusikan masalah ekonomi dalam beberapa tulisan di mana dia menggarisbawahi pentingnya manufaktur. Merkantilisme di negara-negara. Yang pertama, merkantilisme di Spanyol. Perang Salib mengakibatkan terjadinya perdagangan antara negara-negara Eropa dengan negara-negara Timur Tengah. Namun, jalur perhubungan darat ke India atau jalur khalifah sangat berbahaya dan mahal. Sampai akhirnya Vasco da Gama dari Portugis menemukan jalur laut yang lebih murah. Ekspedisi Columbus tersebut dibiayai oleh Spanyol sehingga membuat Spanyol menjadi negara yang memenangkan perlombaan merkantilisme di Prancis. Pada zaman Raja Louis XVI, yang menjadi Menteri Perdagangan dan Keuangan adalah Jean-Baptiste Colbert yang menjadi seorang diktator. Tujuan kebijakan Colbert lebih diarahkan kepada kekuasaan dan kejayaan negara daripada untuk meningkatkan kekayaan setiap orang. Ia berjuang keras untuk memajukan industri dan perdagangan Prancis, sehingga di Prancis, faham merkantilisme terkenal dengan sebutan Colbertisme. Merkantilisme di Inggris.
Di Inggris, merkantilisme dimulai pada zaman pemerintahan Raja Henry VII sampai zaman Ratu Elizabeth. Pada pemerintah Ratu Elizabeth I, tokoh merkantilis yang terkenal adalah Perdana Menteri Cromwell, yaitu pada tahun 1958 sampai 1603. Tindakan-tindakan yang dilakukan Cromwell adalah A. Melindungi perikanan dengan cara melarang rakyat memakan daging pada hari-hari tertentu dan menggantinya dengan ikan. B. Melindungi peternakan dan industri wol melalui Undang-Undang Peci, yaitu setiap pria berusia di atas 6 tahun harus mengenakan peci dari wol. Merkantilisme di Belanda. Merkantilisme di Belanda dimulai sejak terbentuknya VOC pada tahun 1402 dan diterapkan tidak hanya di Belanda, tetapi juga di seluruh jajahannya, termasuk Indonesia. Tujuan utama merkantilisme Belanda adalah memperluas koloni, mencari bahan baku industri seperti rempah-rempah, kopi, teh, dan lada, serta memperluas pasar. Merkantilisme muncul pada abad ke-17 dan awal abad ke-18. Sebelum dikritik oleh Adam Smith dalam bukunya. Smith menganggap merkantilisme sebagai sistem yang menipu publik demi keuntungan kelas bisnis. Menurutnya, merkantilisme adalah sistem yang menghambat kebebasan ekonomi. Merkantilisme di Eropa berkembang di tengah persaingan dan peperangan, di mana tujuan utama adalah mencapai neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan melalui proteksionisme dan kolonialisme. Pemikiran ekonomi merkantilisme lahir dari pembagian kerja yang mendorong perdagangan internasional, proteksi industri dalam negeri, dan kontrol ketat perdagangan luar negeri. Kebijakan merkantilis mendorong keluarga dengan banyak anak, industri dalam negeri dengan upah rendah, dan ekspor yang kompetitif. Fisiokratis yang berasal dari kata fisik yang artinya alam, kratain atau kratos yang artinya kekuasaan. Kaum fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan, serta percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmonis. Oleh sebab itu, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Dari pemikiran ekonomi fisiokratisme. Untuk dampak yang pertama, adanya hubungan tertutup antara fisiokrat dengan pengadilan Prancis dan dukungan mental dari monarki. Dampak yang kedua, adanya pertimbangan bunga doktrin fisiokrat pada negara asing. Dampak yang ketiga, pemikiran fisiokrat, terutama kontribusi Turgot dalam mempengaruhi pemikiran Adam Smith. Dampak yang keempat, fisiokratisme. Fisiokratisme mengumumkan individualisme dan kepercayaan pada laissez-faire, bahwa pemerintahan tidak perlu ikut campur dalam perekonomian. Mereka percaya bahwa monarki absolut adalah bentuk pemerintahan yang terbaik.